Halo Star People, welcome back to English Star Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang conditional sentence yang di dalamnya ada if clause. Yang mungkin kedengarannya buat Star People, buat teman-teman sedikit sulit ya. Tapi yang penting teman-teman tetap semangat, fokus, dan jangan lupa dicatat. Pasti teman-teman bisa mengikuti materi ini dengan baik. Memang untuk video pembelajaran yang saya tampilkan, saya bikin sedikit bervariasi. Jadi ada video misalnya 3 video atau 4 video sebelumnya itu yang terkesan mudah, kemudian diselingi dengan video pembelajaran yang materinya sedikit lebih berat. Bukan sulit, tapi mungkin butuh pemahaman teman-teman yang lebih, itu saja. Jadi supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik, maksudnya supaya teman-teman tidak merasa terbebani atau merasa susah dalam pembelajaran bersama-sama. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman tetap semangat, tetap fokus belajarnya, dan yang paling penting kalau bisa sebisa mungkin dicatat ya untuk materi-materi yang sudah teman-teman pelajari supaya membantu teman-teman untuk mengingat dan memahami materi-materi yang sudah kita pelajari. So langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Happy watching. Alright Star People, sekarang kita masuk ke materi tentang conditional sentence. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya apa itu conditional sentence. Conditional sentence yaitu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan pengandaian, keinginan, atau bahkan kemungkinan. Untuk membentuk sebuah conditional sentence diperlukan if clause. Rumusnya if clause plus main clause, atau bisa juga dibalik main clause lebih dulu kemudian diikuti dengan if clause. Seperti contoh, if you don't study, you won't pass your test. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan lulus ujian. Dari contoh ini, if you don't study adalah bagian if clause, sedangkan you won't pass your test adalah bagian main clause. Ini bisa kita rubah ya teman-teman, main clause lebih dulu kemudian if clause menjadi you won't pass your test if you don't study. Yang perlu juga teman-teman ketahui, jika kita mendahulukan if clause, kita harus memberi tanda koma sebelum masuk ke main clause. Tetapi jika kita mendahulukan main clause, kita tidak perlu menambahkan koma di antara kedua klausa tersebut. Star People, sekarang kita masuk ke tipe-tipe conditional sentence. Yang pertama, conditional sentence type 0. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan fakta atau kebiasaan. Seperti contoh, if you are 17 years old, you are allowed to have an ID card. Berikutnya, conditional sentence type 1. Di conditional tipe ini, kita akan menyatakan kondisi yang mungkin terjadi sekarang atau akan datang, sehingga kita menggunakan future tense. Seperti contoh, if you don't go right now, you will be late. Lanjut kita ke conditional sentence type 2. Di tipe ini kita menyatakan sesuatu yang merupakan pengandaian atau dengan kata lain tidak nyata. Dalam conditional sentence type 2 ini kita menggunakan simple past untuk if clause-nya dan present conditional untuk main clause-nya. Seperti contoh, if I were rich, I would travel around the world. Kita masuk ke tipe yang terakhir yaitu conditional sentence type 3. Pada tipe ini, kondisi yang terjadi pada masa lalu merupakan kebalikan dengan kenyataan yang terjadi pada masa sekarang. Di tipe ini untuk if clause-nya kita menggunakan past perfect, sedangkan main clause-nya kita menggunakan perfect conditional. Seperti contoh, if I work harder, I would have got promoted. Bagaimana Star People, cukup mudah bukan? Seandainya penjelasan saya terlalu cepat, teman-teman bisa di-pause video ini atau juga diputar ulang-ulang ya. Nah, berikut saya akan berikan beberapa latihan soal untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang conditional sentence. Silakan di-pause dan dikerjakan ya.